Good morning, folks. Today, I'm gonna share with you about scoliosis. But before that, my name is Daud TJ. I'm the aqua therapist, aqua instructor, certified from VISAP International. Selamat pagi, Ibu Bapak. Pada hari ini, saya Daud TJ akan berbagi kepada Ibu Bapak tentang bagaimana skoliosis ini, apakah boleh berolahraga ataupun olahraga apa yang cocok bagi penderita skoliosis. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa itu skoliosis. Saya sendiri di sini bukan seorang dokter, namun saya mengambil data-data ini dari berbagai media yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ranah saya di sini adalah bagaimana mencoba untuk membantu untuk treatment atau di luar dari kegiatan sehari-hari yang sudah dokter sarankan untuk bisa otot atau kegiatan ibu bapak bagi penderita skoliosis bisa maksimal gitu ya. Skoliosis sendiri adalah lengkungan sebenarnya. Scoliosis is sideways curvature of spine that occurs most often during the growth spurt just before puberty. Apakah skoliosis ini sejak lahir ataukah terbentuk setelah dewasa? Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada dokter yang lebih tepat menjawabnya begitu ya. Namun kalau dilihat dari X-ray kira-kira, nah ini skoliosis ini lengkungannya bervariasi. Ini salah satu contoh saja. Nah skoliosis ini ada yang ringan, ada yang sudah parah. Kalau yang sudah parah bisa dilakukan operasi, ditegakkan kembali ya melalui media-media yang nantinya bisa membantu untuk menarik jadi tulang belakangnya ini bisa lurus. Nah, di sini kalau ada tarikan begini namanya otot yang menempel di tulang itu kan ketarik ya, ketarik. Nah, ini yang perlu dilatih, di treatment, relax agar semuanya bisa tampil maksimal untuk kegiatan sehari-hari agar ibu bapak tidak terganggu ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi, saya akan berbagi dengan pengalaman saya sebagai instruktur terapis yang nantinya ibu bapak bisa mengambil manfaatnya, gitu ya. Nah, di sini skoliosis ini istilahnya bukan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun bukan berarti juga terus tidak istilahnya tidak boleh beraktivitas. Selanjutnya banyak orang akan bertanya, apakah selanjutnya seorang skoliosis ini, penderita skoliosis ini tidak boleh berolahraga? Jawabannya adalah tidak. Justru mereka harus bagaimana merilekskan ototnya, bahkan melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan olahraga yang endurance, memacu jantungnya agar aliran darah bisa berjalan bagus dan tidak terganggu nantinya dari siklus dari tubuh kita. Nah, di sini kalau ibu bapak saya ngerti sekali. Jadi bapak ibu yang penderita skoliosis itu kalau bangun pagi biasanya sakit sekali otot-ototnya. Bahkan istilahnya seperti aduh kaku sekali gitu ya. Nah, dokter memang menyarankan olahraga yang terbaik adalah olahraga air. Dan bagi penderita skoliosis ini adalah olahraga bagi penderita skoliosis yang tidak boleh lepas dari olahraga air. Mengapa olahraga air? Karena olahraga air di dalam kolam renang, di dalam air, tubuh kita ini hanya berbobot 10%. Jadi dari sisi resiko, dari sisi tumpuan semuanya aman.
bahkan dari hentakan-hentakan semua ini sangat aman sekali. Tidak hanya skoliosis, namun juga penderita penyakit punggung lainnya seperti HNP, osteoporosis, bahkan aqua prenatal. Ya, jadi banyak ibu-ibu yang karena berat badannya di depan bertambah, jadi rasa pegel di punggung itu pasti terasa. Ya, di samping nantinya ada otot-otot yang pegel, yang istilahnya harus direlaksasi lah istilahnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Nah, sekali lagi juga nantinya dokter kadang bisa menyarankan olahraga yang terbaik berenang. Nah, olahraga berenang yang disarankan adalah gaya bebas, begitu ya. Nah, di sini apakah gaya bebas atau jangan gaya dada, ini tergantung dari sampai seberapa lengkungan itu dan bagaimana maksimal movementnya atau range of motionnya, sampai putar berapa derajat umpamanya maksimal. Nah, di sini sebenarnya bisa dilatih melalui stretching, melalui movement-movement yang sebenarnya otot-otot di belakang punggung ini yang jarang dilakukan atau dilatih. Lebih banyak otot-otot yang di depan sini. Nah, di sini nantinya dengan olahraga air dengan bantuan-bantuan alat semacam dumbbell ataupun noodle bisa lakukan yang sebenarnya kebalikan dengan gravitasi dan ada buoyant yang nantinya bisa dilakukan sebenarnya sangat bagus sekali. Nah, di air di mana spons ini yang ringan di gravitasi, tapi di air kalau ditenggelamkan bisa rasanya berat begitu ya. Nah, ini yang ibu bapak harus latih dengan aqua instructor terutama yang mengerti dan bisa menjadi partner. Yang penting ini. Sebabnya kalau tidak ada partner juga kita nggak bisa memantau diri sendiri sebagai mirror. Nah, mirror ini yang nantinya bisa dijadikan istilahnya, oh ini sudah event kah? Jadi tulang belakangnya atau bagaimana jadi gerakannya begitu ya. Nah, di sini skoliosis di sini sangatlah bisa mendapatkan benefit dari berenang. Jadi benar-benar ini berenang ataupun aqua practice di sini, aqua fits bisa menguatkan back muscle yang tentunya nantinya bisa untuk pernafasan dan lain-lain. Nah, ini sangat dianjurkan sekali. Sebelumnya juga Bapak Ibu kalau mau melakukan ini harus bertanya kepada dokter yang tentunya spesialis, gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba nanti berbagi di samping ada video yang nanti akan saya jelaskan. Jadi physical therapy melalui aqua treatment ini bisa menjadikan lifestyle dan bisa memaksimalkan kegiatan ibu bapak, gitu ya. Nah, nanti sebentar lagi di sini akan saya perlihatkan ada seorang ibu di mana dia adalah pasca surgery skoliosis 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan pasca surgery ototnya kaku sekali. Ya, karena dulunya yang ada yang agak kendor, sekarang ketarik karena tulang belakangnya ada yang sudah lurus, sudah yang ditarik kembali, ada yang agak kendor begitu ya. Nah, di sini sang ibu ini yang di tulang belikatnya yang kanan terasa sangat kencang atau stiff sekali. Nah, ini waktu itu saya sarankan 1-on-1 seminggu 3 kali. Di sini pada pertemuan kedua sudah jauh sangat berbeda. Mari kita lihat dulu ya, ini bagaimana gerakan-gerakannya. Ya, terus.
Nah, di sini kelihatannya itu dumbbellnya, ini dumbbell kebetulan saya juga buat sendiri. Dumbbellnya ini ringan sekali sih. Namun begitu ditarik masuk ke dalam air, ini agak berat. Nah, di sini akan bagaimana bisa merupakan apa ya, membuat otot ini selain bekerja, bisa menempatkan kembali kepada gerakan-gerakan yang nantinya bisa mengembalikan di mana tempat otot itu berada untuk bisa apa ya istilahnya, yang kendor jadi kencang, yang kencang jadi lebih stretch begitu ya. Yang sebelumnya juga akan saya dahului dengan pemanasan dan juga dengan stretching. Stretching ini sangat bagus sekali karena kalau tidak ibarat karet ini kalau nggak pernah di stretch akan mudah patah ya atau getas gitu ya. Nah ini, nah di sini akhirnya si ibu ini dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan senyum. Yang sebelumnya melakukan kegiatannya beliau dengan kesakitan begitu ya. Nah, saya harapkan video dan ulasan-ulasan ini kami bisa sangat berguna. Jadi kalau nanti ada sesuatu pertanyaan bisa teks kami ataupun ada konsultasi, nantinya siapa tahu saya bisa membantu, tapi dengan rekomendasi dokter, terutama ini adalah istilahnya terapi-terapi yang bisa membuat maksimal dari gerakan-gerakannya. Nantikan video-video kami selanjutnya dan stay healthy. Selamat pagi.